Halo guys, sekarang saya sedang berada di pertemuan antara Sungai Logawa dengan Sungai Serayu. Yang ini nih di depan saya persis Sungai Logawa, yang di sebelah sana itu Sungai Serayu. Ini sungainya lagi banjir, Sungai Serayu ya. Kalau Sungai Logawa ini berhulu di Desa Baseh, Kedung Banteng, Purwokerto ya. Sungai Logawa ini berasal dari air terjun Gombyang Kulon dan Gombyang Wetan, terus jadi satu, terus akhirnya mengalir jadi Sungai Logawa atau Kali Logawa. Ini di daerah Desa Baseh itu berada di Gunung Slamet sebelah barat ya. Jadi dari Pegunungan Slamet sebelah barat ini hulu Sungai Logawa. Kalau Sungai Serayu itu berasal dari dataran tinggi Dieng ya. Terus bertemu di sini, ini di depan itu di Desa Patik Raja. Terus aliran Sungai Logawa dan Sungai Serayu yang bertemu di Patik Raja ini, terus ke sana itu ke bawah ke selatan hingga ke Cilacap, hingga ke Laut Selatan. Ini ya, itu kelihatan perbedaannya. Kalau Kali Logawa itu lebih jernih, kalau Sungai Serayu itu agak lebih keruh karena lagi banjir tuh ya. Itu yang garis itu ya. Nah itu yang pertemuan kali itu, pertemuan arus itu yang membentuk seperti garis itu ya. Tuh. Jadi aliran air ini, air Logawa, Kali Logawa dengan Kali Serayu bersatu bertemu itu, membentuk seperti garis tuh. Nah di bawah nggak jauh dari sini sekitar 1 kilo mungkin itu adalah bendungan Sungai Serayu ya. Nah itu pegunungan, deretan Pegunungan Serayu ya. Jadi depan itu membentuk membentuk delta atau gugusan tanah yang berada di itu ya, yang membentuk segitiga itu ya. Itu tanahnya subur, cuma kalau lagi sering musim hujan itu sering kebanjiran itu areal persawahan. Ini ya. Jadi Sungai Logawa itu berhulu di Gunung Slamet sebelah barat, tepatnya di Desa Baseh, yang berasal dari pertemuan antara air terjun Gombyang Kulon dengan Gombyang Wetan. Baseh, Kedung Banteng, terus mengalir hingga ke Cilongo, terus akhirnya ke sini ke Patik Raja. Masih masuk wilayah Purwokerto sih. Kalau Sungai Serayu sih jelas itu ya, dari dataran tinggi Dieng. Jadi kalau panjang Sungai Logawa ini kurang lebih 25 kilo. Berbeda dengan Sungai Serayu ya, yang ratusan kilometer. Karena kalau Sungai Logawa kan hanya berada di Purwokerto. Kalau Sungai Serayu dari Dieng, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas hingga ke Cilacap. Kalau Sungai Serayu itu melalui 6 kabupaten. Dan ini banyak itu ya untuk penggalian pasir. Itu perahu muat pasir itu. Nah itu di sebelah itu Pegunungan Serayu ya, deretan Pegunungan Serayu. Nah kaitannya Sungai Serayu ini adalah ketika masa sebelum tahun 1900 adalah sebagai jalur transportasi orang-orang Eropa yang mau membuka perusahaan-perusahaan atau industri di daerah pedalaman Banyumas dan Purbalingga, Banyumas Raya lah. Jadi turun dari pelabuhan Cilacap masuk ke Sungai Serayu, terus hingga ke dalam. Karena zaman dahulu akses kendaraan angkutan darat belum ada, jadi transportasinya adalah melalui alur-alur sungai yang ada. Itu kapal itu ya untuk menambang pasir. Ini sungainya agak keruh. Nah itu ya, di daerah sini banyak itu ya yang penambang pasir tradisional. Jadi mengambil pasir di tengah
yang kapal sebelah sini itu yang dari arah Sungai Logawa, itu yang di seberang sana itu yang ke Sungai Serayu. Ke sana terus naik terus itu ke Banyumas, ke Banjar Negara. Nah ini ya, ini habis ngambil pasir terus mau itu dimuat pakai truk. Kalau sekarang kan alur-alur sungai di Jawa itu sudah tidak lagi dipakai untuk transportasi ya, tapi sekarang lebih dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dan juga untuk bendungan irigasi pertanian. Ini kalau rekan-rekan yang pernah membaca Babat Purwokerto atau asal usul Purwokerto dan juga Babat Kerajaan Pasir Luhur, pasti pernah baca yang namanya Sungai Logawa ya. Karena Sungai Logawa ini ada kaitannya dengan cerita Babat Pasir Luhur ya. Nah ini pemandangannya cukup indah. Ini di tempat saya berdiri juga kalau lagi musim hujan kadang kebanjir ya, naik ke atas. Tadinya saya mau ngambil dari pas di itu ya, pas di segitiga depan itu, tapi begitu saya ke situ itu apa? Itu tanahnya itu berair ya. Jadi kalau saya batalkan, nggak jadi ngambil dari situ ya. Pas di segitiganya itu ya, pas di ujung deltanya itu. Tadi saya udah ke situ, tapi pas mau ngambil gambar nggak jadi karena dikhawatirkan tanahnya dalam ya, airnya dalam. Terus saya muter terus nyebrang terus balik ke sini. Ya biasanya kalau tanah-tanah delta itu pasti subur ya. Karena itu adalah tanah delta adalah tanah hasil endapan pertemuan air sungai ya. Cuma resikonya yaitu kalau tanah delta biasanya kalau musim penghujan itu biasanya sering kebanjiran. Jadi kadang kasihan ya ketika udah ditanami tanaman terus kebanjiran ya. Kayak gitu aja ya rekan-rekan pecinta petualang dimanapun berada. Terima kasih, salam berbagi, salam damai negeriku. Nah itu lagi pasir ya, lagi muat pasir tadi dari kapal perahu itu dinaikkan ke itu ke truk, tapi saya nggak mau ngambil itu ya karena fokus pembahasan saya adalah pertemuan ini ya, Sungai Serayu dengan Sungai Logawa ya. Karena alur Sungai Serayu itu pada era-era masa tanam paksa dan era kolonial adalah alur yang sangat vital karena dipakai untuk sebagai pengiriman barang maupun mesin maupun perlengkapan industri ya. Jadi dari pelabuhan Cilacap turun ke Sungai Serayu terus masuk. Kalau mau ke Purbalingga berarti ambil arah Sungai Klawing. Kalau mau terus ke Banyumas Banjar berarti harus tetap di Sungai Serayu. Sekian, terima kasih, salam berbagi.